Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai taklim kita maghrib ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa besarnya masjid kita nih. Terasa besar ya. Bapak Ibu sekalian, kita masih mendiskusikan tentang hukum keluarga Islam. Saya akan berikan pengantar seperti biasa. Bapak Ibu, di kantor pengadilan agama, di pengadilan agama, kalau ada suami istri yang mengajukan permohonan cerai tolak, maka secara undang-undang sebelum kasusnya diproses oleh hakim, maka kedua suami istri ini, ya, suami dan istri, didamaikan dulu oleh tim mediasi atau mediator. Di seorang mediator memanggil seorang suami, memanggil seorang istri untuk duduk dulu bersama, diberikan pandangan-pandangan, diberikan pendapat-pendapat agar suami istri ini tidak terjadi perceraian. Agar suami istri ini tidak terjadi perceraian. Biasanya dikasihkan pandangan, buruknya bercerai, akibat kepada anak-anak. Itu nanti tim mediasi mendamaikan. Kepada suami, kalau bapak menceraikan istri, terus bapak menikah lagi, apakah ada jaminan akan dapat istri yang lebih baik? Ibu nanti menikah, bercerai dengan suami, nanti ada laki-laki lain yang nikah dengan ibu, apakah ibu ada jaminan laki-laki itu nanti lebih baik dari suami yang sekarang? Jadi hal-hal yang seperti itu disampaikan. Dan banyak, alhamdulillah, sukses didamaikan. Nah, itu dia. Banyak yang sukses didamaikan. Ya. Banyak. Kembali cabut gugatan, kembali pulang sebagai suami istri. Nah, itu kalau kasusnya kasus perceraian. Nah, adapun, ini yang menarik yang kita bahas, banyak juga yang mengajukan ke pengadilan, terjadi sengketa, dan mengajukan gugatan ke pengadilan persoalan harta waris. Walaupun masing-masing pihak mengajukan gugatan waris ke pengadilan, tapi tetap juga sebelum terjadi proses persidangan, kedua belah pihak ini didamaikan, dicari titik temu
dicari titik musyawarah, dicari titik damai di mana kedua belah pihak saling menerima dan saling memahami yang lain sehingga tidak sampai ke kasusnya itu di sidang pengadilan. Kalau kasus cerai tolak itu banyak berakhir dengan damai, banyak berakhir dengan rujuk musyawarah. Tapi kasus waris ini Bapak Ibu ternyata tidak ada atau jarang atau tak satu pun yang bisa ditempuh dengan jalur damai. Yang waris ini begitu dia Pak. Yang kasus gugatan waris yang sampai ke pengadilan, yang kemudian dimediasi oleh tim mediator untuk dicari titik temu, titik damai, titik persamaan. Nah itu tidak ada yang berhasil. Sama-sama keras, sama-sama merasa berhak, sama-sama merasa menang, sama-sama merasa dirinya yang lebih patut untuk mendapatkan harta tadi. Ya akhirnya masuk jadinya ke sidang pengadilan. Nah itu kalau kasusnya waris Bapak Ibu, hebat nih, hebat kasus waris. Nah Bapak Ibu sekalian, terkadang kasus waris ini itu penyebab konflik, penyebab terjadinya perselisihan itu kadang-kadang justru pertikaian itu muncul dari orang tua sendiri. Dari seorang ayah yang memiliki harta, justru penyebab terjadinya perselisihan, penyebab terjadinya konflik waris itu disebabkan oleh ayahnya sendiri. Betul lah nih Ustadz. Ayo kita lihat contoh. Ada seorang ayah tinggal di Pekanbaru. Ya, di seorang ayah tinggal di Pekanbaru. Punya anak dari Padang. Pulang anak dari Padang. Anak yang dari Padang tadi agak berduit sedikit. Berduit sedikit, pulang. Dia menengok perlengkapan pribadi ayahnya banyak yang kurang. Dibawalah ayahnya ini ke Ramayana, pasar pusat. Dibelikanlah singlet ayah, dibeli 6 buah, kolor ayah dibeli selusin, dibelikan baju koko, dibelikan sarung, kopiah, odol, Pepsoden, beli sabun, beli ikat pinggang, pokoknya yang keperluan pribadi lah. Alhamdulillah, hebat anaknya, hebat. Nah, sehari 2 hari senang hati ayah, dipijit-pijitlah punggung ayahnya oleh anak yang dari Padang tadi. Jatuhlah sayang ayah ke anak. Keluarlah ucapan, nak, nanti kalau ayah mati, maka ada tanah 30 kali 40, mati ayah nanti, ini untuk engkau ya, untuk kamu nanti, ambillah tanah tuh, untuk engkau, sudah ayah kasih kepadamu. Kata anak, terima kasih ya, alhamdulillah, berezeki saya pulang nih, kata anak. 2 hari 3 hari baliklah anak ke Padang.
Dalam pada itu pulang pula anak dari Dumai. Jumpa ayah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Menengok ayah suka merokok, beliau kok 2 slop. Bawa ayah pergi makan. Beli telur, makan itu apa segala macam. Jatuh sayang ayah ke anak yang dari Dumai. Keluar cakap. Nanti kalau mati ayah, ada tanah 30 kali 40, itu ayah kasihkan ke engkau. Itu sudah milikmu. Tanah itu juga Pak, sudah 2 kali. Kata ayah, kata anak, iyalah ya, makasih. Alhamdulillah, berezeki saya pulang nih. Pulang. Besoknya dalam pada itu pulang pula anak dari Lampung. Perempuan punya rumah makan. Seminggu di rumah, servis ayah nih. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Bangun pagi ayah teh, kopi. Ini rumah-rumah bersih. Gorden-gorden dibuka, cuci. Kamar raya, karpet dibuka, tempat tidur dibuka, jemur, semua dibersihkan, dipakum. Pokok rumah tuh kinclong lah, kinclong namanya tuh. Anak perempuan bersih. Piring-piring apa segala macam bersih. Dah seminggu anak di rumah, jatuh sayang ke anak. Karena jatuh sayang ke anak, keluar cakap. Kalau mati ayah besok, ada tanah, berapa luasnya? 30 kali 40 untuk engkau. Kata anaknya, iyalah ya, makasih, alhamdulillah, berzeki saya pulang nih. 1 tahun 2 tahun meninggal dunia lah ayah nih. Anak yang dari Padang pulang ingin ngurus surat tanah, yang dari Dumai pulang ingin mengurus surat tanah, yang dari Lampung pulang, padahal tanah itu juga. Konfliklah anak-anak gara-gara ucapan orang tua. Yang ayah tidak paham apa akibat dari ucapan, yang anak tidak pula punya ilmu tentang waris. Ustadz, kalau begitu ayah kepada diri kita, apa yang kami lakukan sebagai seorang anak? Diiyakan aja cakap ayah, tapi dianggap zong, nol itu tidak ada gunanya. Karena itu tidak boleh. Maka kalau ayahnya tidak punya ilmu waris, tapi anaknya paham, ketika ayahnya mengatakan, kalau mati ayah nanti 30 kali 40 untuk engkau, diiyakan saja untuk menyenangkan hati orang tua, tapi jangan dianggap sebagai itu pendapat. Diabaikan saja. Itu anggap nol saja. Karena itu tidak boleh. Karena nanti kalau ayahnya mati, tanah 30 kali 40 itu otomatis bukan miliknya sendiri, tapi akan jatuh jadi harta waris yang seluruh saudara-saudara berhak atas tanah 30 kali 4. Ini tidak. Sudahlah ayahnya tidak paham, anaknya itu tambah tak paham. Itu yang jadi masalah. Akhirnya menimbulkan perselisihan di antara anak-anak. Siapa yang jadi penyebab? Penyebabnya orang tua sendiri. Karena tidak mengerti, tidak paham.
Makanya sesenang apapun hati kita ke anak, sebaik dan sebudi akhlak pun anak kepada kita, percakapan-percakapan, kalau ayah nanti mati ini untuk engkau, sebaiknya itu tidak dilakukan. Karena itu nanti akan memicu perselisihan dan konflik di antara anak-anak akibat dari ucapan orang tua yang tidak terukur, yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan, yang seharusnya itu tidak bisa berlaku karena ia memiliki anak-anak yang tidak satu orang saja. Demikian sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian. Kita buka tanya jawab seperti biasa sebelum kami lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Dipersilakan kalau memang ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu ada di belakang pertanyaan? Ah, ini Ibu, silakan. Ya. Pertanyaan Ibu bagus. Ketika anak pertama dari Padang mengatakan, ini untuk engkau 30 kali 40, langsung dibuat suratnya. Tapi anak-anak yang lain tidak dapat. Ya, anak-anak yang lain ternyata tidak dapat. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nanti kalaupun ayahnya wafat, pemberian oleh ayah ke anak tadi itu dikocok ulang balik. Dianggap itu harta waris. Kenapa? Karena ia memberikan aset tanah kepada anak, sementara anak yang lain tidak mendapatkan. Walaupun dengan berbagai alasan Ustaz, makanya anak di rumah ini sudah anak yang di kampung tadi juga sudah kaya. Tidak boleh. Boleh kalau begitu tidak ada masalah. Artinya kalau kita orang tua memberikan hibah harta kepada anak, bolehkah atau tidak? Jawabannya boleh ketika kita masih hidup, dengan syarat jumlah hibah itu didapatkan oleh seluruh anak dengan jumlah yang sama. Ya Bu ya, itu kuncinya. Ya, masih ada. Tetapi kalau anak yang lain belum dapat, jangan coba-coba. Itu berbahaya nanti. Dan selaku anak, nah, ini penting. Selaku anak, kalau ada orang tua memberikan tanah kepada kita, sementara anak tahu yang lain tidak dapat, itu tak boleh ia terima. Tapi anak karena agak bulio nama tu, main sembunyi atau ada lagi siasatnya nih, icak-icak boli-boli minto, apa namanya tuh? Apa istilah tu Pak Kawi? Boli-boli lagi nama tu. Harga 200 juta, beli 10 juta. Supaya yang lain tahu seolah-olah ini jual beli. Itu jangan. Kita namanya orang tua zalim namanya. Siapa yang menjamin anak ini lebih soleh dari yang lain? Jangan-jangan ketika kita sakit nanti anak yang kita anggap nakal, dia yang banyak merawat kita. Betul apa enggak? Ada anak-anak dari kecil gadis nakal, bujang nakal. Tapi ketika sudah berumur, dia pula yang sayang dengan kita. Nah, kita kan tidak bisa.
menentukan anak-anak kita ini masing-masing punya kelebihan. Ya Bu ya. Terima kasih. Ada yang lain? Nih, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian itu, ada juga yang sudah menitikan surat wasiat ini ke lembaga-lembaga seperti notaris atau apa. Nah ini berlakunya setelah dia meninggal baru keluar. Saya sudah titip surat ke notaris, atau notarisnya tidak pakai rumah bahwa Bapak misalnya seperti ini suratnya. Nah ini bagaimana berlakuannya di situ barangkali tidak adil, ada yang dapat ada enggak. Itu yang keduanya, kalau seandainya orang tua ini meninggal, semua akta yang dia punya sudah dibagikan. Terus mungkin karena dia adalah menitipkan uang dalam orang lain, yang sekian waktu baru pulang dibilangkan bapak dia menitipkan uang sama saya, kebetulan saya sebelum ini tidak mampu membayarnya, jadi saya bayar. Nah apakah ini nanti menjadi bagian masing-masing lagi atau seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang ayah yang menitipkan wasiatnya ke notaris secara kelembagaan, perangkat bukti autentik, maka notaris adalah tempat yang cocok untuk kita menitipkan wasiat. Nah, tapi hati-hati, yang perlu bagi kita yang berwasiat, bagi bapak-bapak yang punya harta, yang penting bapak pahami adalah yang bapak wasiatkan itu apa? Oh, saya mewasiatkan harta Ustadz, tanah, rumah, sebentuk kekayaan dan lain-lain. Oke. Wasiat itu untuk siapa? Kalau bunyi wasiat itu langsung membuat rinci pembagian-pembagian waris untuk anak, hati-hati, wasiat itu nanti akan jadi batal dengan sendirinya, walaupun dengan notaris, karena tidak boleh kita ayah kandung ini mewasiatkan harta untuk anak kandung yang ia bakal akan jadi ahli waris secara otomatis. Jadi la wasiyata lil waris, tidak boleh kita ini mewasiatkan harta untuk anak kandung yang ia akan jadi ahli waris. Tidak boleh. Nanti wasiatnya batal. Kenapa batal Ustadz? Karena wasiat itu hanya boleh kepada orang yang non ahli waris. Kalau anak kandung itu otomatis akan dapatkan bagian dari harta kita dengan jalur waris, dan dia akan terbagi dengan sendiri. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang punya harta mewasiatkan harta untuk orang yang akan jadi ahli waris? Dia akan dapat bagian dua, sebagai ahli waris dapat harta, nanti sebagai wasiat dapat harta, itu tidak boleh. Maka biasanya notaris itu akan memberikan pencerahan kepada orang yang berwasiat. Terus kepada siapa wasiat? Boleh jadi wasiat itu ditujukan kepada dia punya adik kandung kontan, etek dari anak-anaknya, makcik dari anak-anaknya, adik kandung kontan dia yang tinggal bersama dia, yang kebetulan tidak bisa punya suami karena ada keterbelakangan fisik,
disabilitas umpamanya. Maka kalau saya mati, dia wafat, yang adik kandung perempuan kontan ini tidak akan jadi ahli waris karena terhalang oleh anak-anak kandung. Macam mana caranya supaya adik perempuan saya tadi dapat bagian dari harta saya kalau saya mati? Itulah jalurnya wasiat. Saya titip ke notaris, pokoknya 300 juta dari aset saya untuk adik perempuan. Nah, itu boleh, mantap. Nah, kalau ada pembagian-pembagian yang dilakukan dalam klausul-klausul notaris, itu nanti akan tercoret dengan sendirinya. Ya. Jadi, makanya kita yang berwasiat mesti menghitung-hitung, mesti memiliki ilmu kalau ingin berwasiat apa saja yang bisa diwasiatkan dan apa saja yang tidak boleh diwasiatkan. Itu nanti kalau wasiatnya terkait dengan distribusi harta. Tapi kalau wasiatnya hanya nilai-nilai, ajaran-ajaran, contoh wasiat, kalau nanti ayah mati, kalian jangan tinggalkan sholat. Kalau ayah mati, kalian tetap kuliah. Itu kan tidak ada konsekuensi terhadap kepemilikan harta. Ya Pak ya. Jadi tidak setiap wasiat itu yang mesti bisa secara otomatis notaris catat. Apalagi sampai membagi harta sebelum kita wafat. Ada orang yang berusaha belum lagi dia mati, harta warisnya sudah ditetapkan. Boleh apa tidak? Itu tak boleh. Kenapa tidak boleh? Di mana ada jaminan jatah-jatah atau bagian-bagian tadi atau peruntukan-peruntukan tadi masih tetap utuh sampai ia wafat. Jangan-jangan dia mengatakan tanah ini untuk si A. Ternyata ketika ia sakit, dia butuh untuk dijual. Sementara wasiat sudah terbuat, maka tak boleh. Kuncinya adalah begitu kita wafat, harta yang tersisa, harta yang tersedia, harta yang dimiliki, itulah yang akan diwariskan. Setelah apa? Setelah kita tunaikan utang piutang mayit dan kita tunaikan wasiat. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, cukup Pak ya. Yang pertanyaan kedua lebih kurang sama dengan yang pertama. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, ini penting ya. Kalau kita ini memang tunduk kepada sistem kewarisan Islam yang dibuat oleh orang titip notaris pembagian harta tadi, biasanya terjadi pada warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam. Maka biasanya mereka bermain notaris untuk menetapkan bagian masing-masing anak-anak mereka yang mana tunduk terhadap hukum perdata murni yang dimiliki di Indonesia. Tapi kalau dia azas personality keislaman, tunduklah terhadap aturan-aturan waris Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Nah, waktu kita masih ada sekitar 13 menit. Jadi begini, ada pertanyaan ayah Pak Kawi. Ya. Ada
pusaka atau bahasa pusako. Ini orang tua ayah ini selalu membahasakan ini ketika ayah emak itu tidak ada, dia selalu membilangnya anak perempuan ini untuk kamu. Misalnya ada 4 laki-laki berkecil perempuan, tanah ini, rumah ini untuk anak yang kami. Jadi dalam kajian agama, harta pusaka ini atau tanah tadi misalnya sifatnya turun-temurun dihubungi oleh perempuan ke dalam bahasa bagaimana kita bawa. Iya. Terima kasih. Untuk sebahagian masyarakat adat, ya, untuk sebagian masyarakat adat, mereka memiliki harta komunal atau harta adat atau harta wilayat atau harta milik masyarakat adat. Itu disebut dengan harta komunal, harta kelompok atau harta adat yang kepemilikannya bukan pribadi, bukan kepemilikan orang per orang, tapi itu harta miliknya milik adat, milik komunal. Kalaupun nanti ada kesan seseorang menguasai satu bidang tanah adat, posisi dia sebenarnya adalah amanah tempat titip merawat, bukan memiliki. Dia hanya bertugas untuk menjaga, merawat, mengawasi, bukan memiliki. Karena itu adalah harta milik bersama masyarakat adat, disebut dengan harta masyarakat kelompok atau komunal. Dan harta itu tidak pernah akan menjadi milik pribadi. Karena secara turun-temurun tidak diketahui asal muasalnya, sampai besok hari kiamat itu menjadi harta komunal yang tidak bisa dibagi ke pribadi-pribadi. Adapun ilmu waris, ruang lingkupnya harta komunal ini tidak masuk dalam kelompok objek yang dibahas dalam harta waris. Itu tidak. Maka harta komunal ini, harta adat ini ada kesan. Apa kesannya? Kaum perempuan itu lebih banyak mendapat atau menguasai. Sebenarnya begitu nenek mama menyerahkan sebagian tanah, sebagian ladang, sebagian sawah untuk dikelola oleh anak kemenakan perempuan. Ingat, anak kemenakan perempuan tadi bukan untuk milik pribadi. Dianya hak mengelola, hak mencangkul, hak untuk menanam. Tapi kepemilikan sawah tetap milik adat. Suatu saat akan diambil kembali untuk diserahkan ke kemenakan yang lain secara bergilir. Nah, sementara siapapun orangnya, asal Islam, kemudian ia punya harta, hasil pencarian sendiri, hasil usaha individunya, hasil usaha personalnya, yang ia dapat dengan hasil usaha tangannya sendiri, harta ini sangat jauh berbeda dengan harta komunal tadi. Karena ini adalah harta pribadi, maka kalau wafat pemiliknya, kalau dia Islam, tunduk terhadap hukum waris Islam. Tidak ada bahwa perempuan lebih banyak dapat daripada laki-laki. Tidak. Itu nanti terbawa-bawa sistem konsep harta adat tadi. Ustadz, di masyarakat banyak terjadi. Yang perempuan lebih banyak, yang laki-laki lebih banyak. Ya kalau prakteknya memang terjadi seperti itu dalam masyarakat dan tidak ada yang komplain, ya biarkan saja. Jangan kita pula yang datang petantang petenteng, ini salah, ribut orang. Ternyata yang perempuan dapat rumah, yang laki-laki dapat sedikit,
tapi mereka tidak komplain. Ya biarkan saja, itulah pemahaman. Tapi ingat, kalau ada satu orang yang konflik, yang tidak setuju, kemudian mesti diadili ke pengadilan, ya suka tidak suka, tunduk terhadap konsep waris Islam yang seperti kita jelaskan, 2:1, laki-laki dan perempuan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ada satu masalah yang saya tanyakan. Kita sebagai orang tua punya anak, punya kakak. Suatu saat meninggal. Kakak yang tidak dapat bersama, kan gitu ya. Kemudian ya namanya kita sebagai seorang laki-laki punya laki akan menunda selamanya ya Pak Ustaz. Akhirnya kita menikah. Nah, dan kita punya anak-anak juga kita berumah tangga semuanya. Sekarang pertanyaannya, sementara kita masih apakah anak-anak itu boleh didapat sebelum kita nikah? Jadi yang wafat sekarang siapa Pak? Yang wafat istri. Istri. Bapak masih ada. Istri wafat, ya. Bapak ada usahanya ini. Ya, seorang istri wafat meninggalkan satu orang suami dengan meninggalkan anak-anak. Ya. Pertanyaannya, kita kan tidak mungkin hidup sendiri, harus menikah lagi. Ya bagus tuh. Persoalannya sekarang adalah, yang ditanyakan adalah, kalau seorang istri wafat, bagaimana sikap kita terhadap harta yang ditinggalkan istri? Apakah itu kita bagi secara waris? Jawabannya ya. Ya. Terus hartanya yang mana Ustadz? Ingat, yang kita bagi itu adalah harta pribadi mayit, harta milik dia. Kalau dia punya harta, dia memiliki harta, harta itu tidak boleh diam begitu saja, maka dia mesti kita lakukan pembagian. Itu saja kuncinya. Ya Pak ya. Iya. Nah sekarang harta yang kita dapatkan bersama suami istri sejak akad nikah, bagaimana caranya? Yang mana milik istri, yang mana milik suami? Iya, beli mobil berdua, beli tanah berdua. Sebenarnya pertanyaan itu tidak masuk dalam ilmu waris. Kenapa tidak masuk? Ilmu waris itu hanya memulai pada tingkat begitu mayit wafat, harta mayit dibagi. Cuman di kita ini sebagai suami istri, pada prinsipnya masing-masing suami, masing-masing istri itu diakui hak kepemilikan harta masing-masing. Tapi begitu kita akad nikah, susah kita membedakan yang mana harta suami, yang mana harta istri, karena bercampur. Betul apa tidak? Maka karena susah membagi, Ustadz, kami bagi Ustadz, 70% untuk ambo suami, 30% untuk istri. Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan, ada, mantap. Berarti kan selesai perkara. Sekarang karena susah menentukan yang mana milik istri, yang mana milik suami dari seluruh harta yang dimiliki sejak akad nikah, suka tidak suka kita lakukan apa? Potong dua lagi. 50% untuk suami, 50% untuk istri.
Maka harta yang bapak dapatkan sejak akad nikah, ya sebenarnya boleh jadi tanah itu entah atas nama suami, entah atas nama istri, itu kan teknis. Tapi bagi dua, bapak punya harta 500 juta, maka untuk bapak 250 juta, untuk posisi almarhum 250 juta. Itu belum waris itu baru upaya pemisahan saja baru. Begitu sang istri sudah dapat angka 250 juta, sudah milik dia, barulah proses waris terjadi. Bapak dapat 1/4 dari harta 250 juta. Sisanya untuk anak-anak. Ya Pak ya? Kalau kita selagi hidup, kita bagi untuk apa oleh Bapak bagi? Selagi hidup suami istri. Iya, suami masih hidup. Yang kita bagi itu harta mayit, Pak. Harta mayit. Iya. Betul, itu kita bagi. Ya Pak ya. Itu yang kita bagi. Yang kita bagi itu harta orang yang wafat. Harta kita yang hidup kan masih milik kita. Ya Pak ya. Cukup ya. Ibu, cukup. Nah, karena waktu Isya mungkin sudah masuk ini, jadi ya masih ragu Pak, masih ragu. Jangan ragu lagi. Saya pikir membaginya tidak ragu tuh, yang ragu tuh mencari yang baru masalahnya. Silakan. Ada yang lainnya juga kita berbagikan. Tapi yang saat ini kita ambil untuk kita kembali istri kita. Itu boleh nggak? Karena rumah yang baru yang kita buat masih ada teman. Jadi Pak, jadi begini Bapak Ibu, yang jelas harta yang kita dapat sejak akad nikah itu dihitung harta bersama suami istri. Harta itu kita bagi dua. Yang kita bagi dua itu nilai rupiahnya, bukan harta yang. Harta itu kan sifatnya kan ada dalam bentuk rumah, bentuk tanah, dalam bentuk mobil. Maka rupiahkan semuanya. Rupiahkan. Kalau aset yang Bapak miliki itu semuanya 1 miliar bersama istri, kalau begitu dibagi dua. 500 juta posisi untuk suami, 500 juta posisi untuk istri. Yang bagian Bapak kuasailah. Karena Bapak masih hidup, yang bagian Bapak jangan dibagi. Ternyata rumah itu harganya 500 juta. Ya sudah, rumah Bapak ambil bagian Bapak. Jadi supaya mudah dirupiahkan dia. Dimerjar dalam bentuk rupiah. Diuangkan, dinilai dia. Aset-aset yang lain, mobil, tanah, ya itu dirupiahkan. Nah, posisi yang aset almarhumah lah, yang 500 juta, itulah kemudian yang akan kita lakukan proses waris. Kita tetapkan lagi siapa ahli warisnya. Yakni bapak sebagai suami, otomatis jadi ahli waris. Anak-anak otomatis jadi ahli waris. Kalau mendiang bini kita masih ada ayah ibunya, otomatis ayah ibunya jadi ahli waris. Kita bagi. Nanti rupiahnya tidak nampak tuh.
tapi di merger dalam bentuk rupiah, dinilai. Nah. Dapat Pak, jangan disia-sia. Coret, berarti tidak ada. Ya. Nah, kenapa gunanya itu Bapak lakukan bagi? Cek ayah ibunya tidak ada, coret. Suami ada, ini Bapak dapat. Anak-anak dapat, bagi. Nanti harta yang bagian Bapak 500 juta, katakan seperti itu, plus ditambah dengan bagian warisan dari 500 juta tadi 1/4 buat Bapak, itulah yang kita bawa bini baru tanpa mengganggu hak anak-anak. Kalau tidak, takut kita memakan harta anak yatim, anak piatu nanti. Nanti gunanya sehingga Pak ada keadilan. Begitu Bapak menikah dengan istri baru, nanti dengan istri baru dapat anak, tidak komplain-komplain lagi dengan anak yang lama. Walaupun nanti harta itu dianggap harta bujang namanya lagi kan. Kita menikah yang baru. Jadi clear dia. Yang terjadi konflik itu adalah harta tidak dibagi, suami bawa menikah, dikuasai oleh istri baru, padahal bagian istri pertama ada. Itu yang memicu konflik biasanya. Maka saran saya, bagi janda, bagi duda yang ingin menikah baru, clearkan harta dari suami pertama atau istri pertama. Itu saran dari saya. Kalau udah jelas baru. Ustadz, anak ketek-ketek Ustadz, TK, SD, mesti loh kami bagi. Tidak mesti diserahkan, tapi peruntukan mereka sudah jelas di mana kita kuasai, sehingga kita bisa pisahkan yang mana boleh kita pakai menikah, yang mana tidak. Harus udah ada hitungannya di kita. Ya. Jangan semuanya dipakai, itu zalim kita namanya. Ya. Demikian Bapak Ibu, ini soal nikah-nikah baru ini enak pula ya bahasannya. Dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.